Selamat malam. Malam ini, izinkan aku, Aura, dan Kak Arul untuk menceritakan sebuah cerita rakyat Nusantara dari Kalimantan Barat yang berjudul Legenda Batu Menangis. Pada suatu hari, di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama dengan anak perempuannya. Anak dari janda tersebut sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifatnya. Ia sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang ia inginkan harus dituruti, tanpa berpikir keadaan mereka yang miskin, tanpa berpikir keadaan ibunya yang harus banting tulang, meskipun ibunya sering sakit-sakitan. Setiap ibunya mengajaknya ke sawah, ia pun selalu menolak. Suatu hari, ibunya mengajak anak itu berbelanja ke pasar. Jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Dan untuk sampai ke pasar, mereka harus berjalan kaki, dan hal itu tentu akan membuat sang putri merasa lelah. Di perjalanan, anak perempuan itu berjalan di depan ibunya dan memakai baju yang sangat mewah. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakang, membawa keranjang belanjaan dan berpakaian yang sangat lusuh, layaknya seorang pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak diketahui satu orang pun. Akhirnya, saat mereka memasuki wilayah desa, semua mata tertuju pada kecantikan putri tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandangi wajahnya. Penduduk desa pun sangat terheran dan penasaran. Siapa perempuan tua yang ada di belakang putri cantik tersebut? Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang ada di belakangmu? Apakah dia ibumu? Tanya seorang pemuda. Tentu saja bukan. Ia hanyalah seorang pembantu. Jawab putri itu dengan sinis dan angkuh. Sepanjang perjalanan, setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun, putri itu terus menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya dan ia juga memperlakukan ibunya selayaknya seorang pembantu. Pada awalnya, sang ibu masih bisa menahan diri setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri. Namun, mendengar jawaban itu berulang kali membuat sang ibu akhirnya tersakiti hatinya. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil menitikkan air mata. Bu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanan, kata putrinya dengan heran. Beberapa kali ia bertanya pada ibunya, namun ibunya sama sekali tidak menjawab. Sang ibu malah menengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal aneh yang dilakukan ibunya, sang anak merasa kebingungan. Ibu sedang apa sekarang? Bentak putrinya. Sang ibu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. Ya Tuhan, ampunilah
hamba yang lemah ini. Maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini. Doa sang ibu. Tiba-tiba, langit menjadi mendung dan gelap. Petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan, tubuh sang putri berubah menjadi batu. Kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Gadis itu menangis, memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa ketakutan. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku. Aku janji, aku akan menjadi anak yang baik, Bu." Teriak putrinya ketakutan. Gadis tersebut terus menangis dan memohon. Namun semuanya sudah terlambat. Hukuman itu tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis, menyesali perbuatannya. Dan sebelum kepalanya berubah menjadi batu, sang ibu masih bisa melihat air mata yang keluar dari mata putrinya. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Dan seluruh tubuh gadis itu pun akhirnya berubah menjadi batu. Namun, sekalipun sudah menjadi batu, kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Dan batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jangan pernah sakiti perasaan orang-orang di sekitarmu, terutama orang yang telah memiliki jasa besar dalam hidupmu, seperti orang tua. Karena kesuksesan dan kebahagiaanmu bergantung dari bagaimana caramu memperlakukan orang-orang di sekitarmu. Dan semua itu juga tidak terlepas dari doa orang tua. Jika kita bisa bersikap dengan baik, maka hidup ini pasti akan menjadi lebih indah dan lebih baik suatu hari.